Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, saya Hendra Sudrajat, saya ahli gizi RSPAD Gatot Subroto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyeduh susu bubuk yang biasa dikonsumsi oleh kita sesuai dengan standar yang ada. Ya, biasanya pada masyarakat umum kita menggunakan cara menyeduhnya yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut. Ini adalah susu bubuk yang biasa digunakan ya. Kemudian kita keluarkan dari dusnya. Setelah itu kita lakukan pengguntingan ya, atau buka aluminium foilnya. Setelah dibuka, kemudian kita seperti biasanya ibu bapak itu susunya ada di bawah seperti ini. Kalau kita lihat kemasannya kan 3 takar ya. Kita lihat sudah sesuai dengan 3 takar. Kita masukkan 3 takar. 1 2 3 ya. Setelah itu kita lakukan penyeduhan ya, lakukan penyeduhan. Ini air panas yang biasa kita lakukan seperti ini. Ini air panas. Kemudian air biasa atau air dingin kita masukkan. Kemudian baru diaduk. Ibu bapak mungkin seperti ini mengaduk susunya yang biasa dilakukan setiap hari. Ya, seperti ini. Dia akan terlarut seperti ini. Ini cara mengaduk susu atau menyeduh susu yang kurang tepat. Karena apa? Susu yang langsung terkena air panas secara langsung, tadi pada di bawahnya sudah ada susu bubuk, kemudian kita masukkan langsung air panas, ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan sumber protein susu, kemudian vitamin dan mineral yang difortifikasi atau yang ditambahkan ke dalam susu bubuk itu akan mengalami kerusakan juga. Kalau protein akan terjadi denaturasi protein. Kalau vitamin mineral, kalau yang difortifikasi atau yang ditambahkan itu akan menjadi mengurangi atau merusak kondisi dari vitamin dan mineral tersebut. Seperti itu. Ya. Bagaimana cara bagaimana cara menyeduhnya ya? Ada 2 cara. Ini cara yang kedua. Susunya dimasukkan sesuai dengan angka takaran yang telah ditetapkan, yaitu 3 takar. 1 2 kemudian 3. Ini. Setelah itu kita tambahkan air panas di gelas tersendiri. Jadi gelasnya kita pisahkan. Kita kasih air panas. Kemudian kita kasih air biasa atau air dingin. Ya, kita kasih air dingin. Ya. Dipastikan bahwa air yang akan masuk atau yang akan menjadi seduhan adalah air hangat-hangat kuku, seperti itu. Jadi kita masukkan dalam susunya. Kemudian kita aduk. Ini yang kedua ini agak ribet ya, karena harus memastikan bahwa susunya air yang akan masuk adalah air hangat-hangat kuku. Ini bisa direkomendasikan untuk bagaimana cara menyeduh susu bubuk yang direkomendasikan. Jadi kita menyiapkan dulu 2 gelas. Yang satu adalah untuk menyeduh susu, kemudian yang satu adalah memastikan airnya dalam keadaan hangat-hangat kuku, seperti itu. Jadi bisa direkomendasikan untuk Bapak Ibu menyeduh susu yang sesuai rekomendasi. Cara yang ketiga, menyeduh susu ini yang sangat direkomendasikan. Jadi kita masukkan dulu air panasnya, ya, air panasnya sesuai dengan jumlah takarannya 250 atau 150 ml sesuai dengan rekomendasi dari produk itu sendiri. Ini air panasnya
Kemudian kita berikan air dingin, ya, atau air biasa, ya. Nah, setelah itu pastikan bahwa ini adalah air hangat-hangat kuku. Setelah air hangat-hangat kuku masuk, baru kita seduhkan susunya. Sesuai dengan rekomendasi 3 takar, kita masukkan 3 takar. 1, 2, 3. Kemudian kita aduk. Nah, yang ketiga ini yang sangat direkomendasikan bagaimana cara menyeduh susu bubuk yang sesuai dengan rekomendasi. Karena apa? Prinsipnya susu bubuk atau susu merek apapun yang bentuknya bubuk, baik untuk balita, bayi, kemudian untuk orang dewasa, itu tidak direkomendasikan langsung tersentuh dengan air panas secara langsung, karena akan menyebabkan terjadinya denaturasi protein atau kandungan protein yang berkurang, kemudian akan teroksidasinya vitamin mineral yang ada dalam kandungan susu. Karena susu bubuk rata-rata difortifikasi atau ditambahkan vitamin mineralnya, sehingga kondisi kestabilan vitamin mineral yang ada dalam kandungan susu bubuk itu tidak tahan dengan panas, khususnya vitamin C. Jadi vitamin C itu tidak direkomendasikan kalau langsung terkena air panas secara langsung. Ibu bapak sekalian, saya akan praktekkan bagaimana cara menyeduh susu bubuk tanpa menggunakan air panas, tapi langsung dengan menggunakan air mineral. Pastikan air yang akan masuk ke dalam susu tadi adalah air yang sudah matang, kemudian atau air kemasan yang direkomendasikan dia bebas sudah dalam keadaan bersih, kemudian layak untuk diminum. Jadi kalau ibu bapak sekalian naik pesawat, kemudian naik kapal laut atau berkendaraan, kan sulit untuk mencari air panasnya. Masa kemana-mana kita harus membawa termos atau membawa dispenser, kan tidak mungkin. Kita cukup membawa air mineral saja kemana-mana, kemudian kita siapkan susu bubuknya, kita siapkan wadahnya. Kalau mau pakai botol untuk anaknya silahkan pakai botol atau dot, silahkan disesuaikan dengan keadaannya. Jadi tidak perlu harus menggunakan air panas, karena sekarang rata-rata susu yang ada di pasaran sudah bentuknya instan, jadi tidak perlu harus menggunakan air panas seperti yang biasa tadi di video-video sebelumnya. Caranya sangat mudah, kita tinggal masukkan air mineralnya yang sudah direkomendasikan. Kita masukkan sesuai dengan jumlah takaran yang direkomendasikan dalam produk susunya. Kemudian kita masukkan susu bubuknya ke dalam gelas atau botol yang telah disesuaikan, ya. Masukkan susunya yang kebetulan tadi 3 takaran sesuai rekomendasinya. Tuh, 2, kemudian yang ketiga. Kemudian kita langsung aduk saja. Ya. Kita langsung aduk, setelah larut, ya, setelah larut kita bisa langsung konsumsi. Jadi kenapa bisa langsung air mineral? Karena air mineralnya direkomendasikan, bukan air mineral yang tidak standar untuk layak minum. Jadi minumnya atau air yang digunakan adalah air yang standar layak minum, ya, seperti itu. Jadi kenapa tidak perlu harus pakai air panas? Karena kalau pakai air panas pun ibu bapak kalau nunggu hangat pasti diminumnya dalam keadaan posisi sudah dingin, tidak mungkin dalam keadaan panas. Daripada kita menunggu harus dingin dulu, kita langsung aja kita gunakan air yang sudah dalam kemasan. Ibu bapak sekalian, ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau jadi perhatian kita dalam pemilihan susu. Ada beberapa iklan susu yang kadang-kadang membuat bingung di masyarakat. Misal seperti ini, apabila susu anak saya misalnya usianya 3 tahun ke atas, kemudian tidak habis, masih ada setengah gelas lagi, boleh diminum nggak oleh orang tuanya? Jawabannya itu boleh. Bayi aja atau anak yang 3 tahun saja boleh minum susu itu lagi. Apalagi kita yang sudah dewasa, pasti diperbolehkan. Termasuk seperti ini, apabila saya tidak menderita diabetes atau penyakit diabetes, kemudian saya minum susu yang direkomendasikan untuk diabetes, padahal pasien diabetesnya atau teman kita yang diabetes itu tidak mau minum susu itu, kan sayang susunya tuh. Boleh nggak diminum oleh orang yang tidak diabetes? Boleh. Jadi yang diabetes saja boleh minum susu itu, apalagi kita yang tidak diabetes. Termasuk susu-susu yang diformula dengan kondisi penyakit khusus, misalnya susu untuk gangguan hati,
itu boleh nggak dikonsumsi oleh orang normal? Yang punya penyakit hati saja boleh, apalagi kita yang normal. Jadi ibu bapak jangan takut minum susu dengan formulasi khusus. Jadi kita harus perhatikan bagaimana komposisi daripada zat gizinya. Jangan berpatok ke mereknya. Misalnya saya tidak punya penyakit ginjal, tapi saya minumnya susu untuk treatment penyakit ginjal. Boleh nggak diminum? Boleh, karena kandungan susu itu kalau nggak full cream susu kim, cuma memang diformulasi kadar proteinnya lebih sedikit daripada susu yang biasa. Jadi jangan takut atau jangan kita berpatok ke satu merek saja. Tapi lihat kondisi vitamin dan mineralnya, itu takarannya saja kita tinggal mainkan. Kemudian bagaimana caranya kita mengkonsumsinya, itu yang harus diperhatikan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga, yaitu penggunaan air panas pada saat menyeduh susu, itu yang tidak direkomendasikan. Seperti dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana trik menggunakan atau menyeduh susu yang tepat atau sesuai dengan rekomendasi. Untuk bayi, boleh nggak minum susunya harus pakai air panas? Jadi itu juga tidak direkomendasikan. Susu bayi, susu dewasa dan sebagainya, susu bubuk tidak direkomendasikan langsung tersentuh atau bersentuhan dengan air panas secara langsung, karena akan merusak komponen zat gizi yang ada di dalamnya. Jadi tolong diperhatikan, ibu bapak jangan termakan komeran iklan sehingga takut minum susu karena itu susunya tidak cocok untuk saya. Tapi lihat nilai gizinya, jangan lihat mereknya, tapi lihat komponen yang ada di dalam kadar susu itu masih dalam kondisi sesuai atau tidak untuk kita. Jadi jangan takut, minumlah susu sesuai dengan keinginan. Untuk pasien-pasien atau untuk beberapa kondisi tertentu yang tidak tahan dengan susu karena laktosanya yang tinggi, pilihlah kadar susu yang laktosanya low atau medium. Atau kita bisa menggunakan susu kedelai atau susu yang tidak menggunakan susu sapi. Cuman komponennya akan berbeda. Biologisnya yang susu dari susu sapi itu penyerapannya lebih cepat daripada yang dari susu yang mengandung bahan nabati. Tapi tidak masalah, komponennya itu masih bisa dimasukkan ke dalam kondisi tubuh sesuai dengan kemampuan dan keinginan tubuh kita. Jadi nilai gizi kita harus perhatikan, tabel zat gizinya harus disesuaikan sehingga implementasi kebutuhan susu itu sesuai dengan keadaan tubuh kita. Baik ibu bapak sekalian, bagaimana caranya kita menyimpan produk susu bubuk yang sesuai dengan rekomendasi? Setelah susu bubuk itu digunakan atau mau disimpan lagi, susu bubuk itu kan terbuka, maka aluminium foilnya kita tutup. Setelah kita tutup, kita ikat. Jadi diupayakan tidak ada oksigen masuk ke dalam susu bubuk tersebut. Boleh dimasukkan ke dalam kemasannya lagi atau kardus kemasannya. Kemudian kita tutup. Ya. Atau kalau yang bentuknya kaleng, kita bisa simpan di kaleng. Tetapi setelah itu kita tulis di sini kapan terakhir dibukanya. Selain expired date-nya kan ada di dalam kemasannya, kita tulis kapan terakhir kita buka, ditulis tanggalnya tanggal berapa. Ya. Setelah itu ada juga kita simpan di dalam toples. Kalau mau disimpan di dalam toples, karena misalnya kardusnya rusak dan atau sebagainya lah tidak direkomendasikan, itu kita siapkan pilih toples yang tidak tembus pandang. Ini yang tidak direkomendasikan, ya, karena masih tembus pandang. Tapi yang direkomendasikan adalah yang tidak tembus pandang. Kalau dalam bentuk kaleng, sudah dalam bentuk kaleng saja, ya. Kalau beli yang kaleng itu lebih praktis lagi. Kemudian kalau kalengnya sudah mulai berjamur dan sebagainya, itu harus digantikan. Kemudian kalau mau dalam bentuk toples, itu tidak direkomendasikan dituang dan dikeluarkan dari aluminium foilnya seperti ini Bapak, ya. Jadi biar mudah nanti ngambilnya tinggal dituang aja. Ini tidak direkomendasikan sama sekali. Karena apa? Akan teroksidasi oleh oksigen dari luar, ya. Jadi nanti akan terjadi permasalahan, akan menggumpal, kemudian bakteri dan virusnya juga akan terkontaminasi di daerah sini. Itu
itu tidak direkomendasikan sama sekali seperti ini. Tapi cukup setelah kita gunakan, ya, kita tutup, kita lipat seperti ini, ya. Kemudian kita ikat. Setelah diikat, kita kasih labeling di sininya, tanggal berapa atau jam berapa kita terakhir membuka kemasan aluminium foil ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam toples atau wadah yang tidak tembus sinar matahari. Kita masukkan, kemudian kita tutup rapat, kita simpan di tempat yang aman. Tidak dimasukkan ke kulkas, apalagi ke freezer, cukup di suhu ruang saja, ya. Perhatikan masa expirednya, kemudian kapan terakhir kita membuka. Walaupun masa expirednya masih jauh, tetapi kalau terakhir kita membuka juga waktunya lebih dari 2 minggu, ya tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Dikhawatirkan nanti ada kualitas susunya yang sudah tidak baik lagi, mutu kualitas susunya kurang bagus. Demikian akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.